Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kuasa Tuhan atas jumlah. Salam saudaraku. Sejak kita kecil kita telah diajar matematika 5 tambah 2 sama dengan 7. Tetapi berbeda dengan matematikanya Tuhan. 5 tambah 2 sama dengan 5.000 lebih 12. Ya, pagi hari ini kita mau melihat kembali kisah di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Lokasi terjadinya peristiwa ini adalah daerah bergunung sunyi dekat sebuah kota yang bernama Betsaida di sisi timur laut Danau Galilea. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan Tuhan Yesus terhadap orang-orang sakit. Dan Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakan Tuhan Yesus untuk mencobai dia, sebab Tuhan Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepada Tuhan Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Tuhan Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Tuhan Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Lalu Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Yang ikut makan pada saat itu kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, peristiwa ini membuktikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas jumlah. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya bagaimana harus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, itu hanya untuk menguji seberapa besar iman dari murid-muridnya. Apakah mereka masih menggunakan logika manusia atau mereka bergantung penuh kepada guru mereka, yaitu Tuhan Yesus. Inilah pengalaman murid-murid Tuhan Yesus melihat bahwa di dalam tangan Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang lebih sampai kenyang, bahkan sisa 12 keranjang. Pernahkah saudara mengalami saat dimana kita sedang mengadakan sebuah acara dan ada banyak tamu undangan dan kita melihat bahwa konsumsi yang kita siapkan tidak mencukupi? Atau pernahkah saudara mengalami di mana situasi ekonomi keluarga sulit sehingga pendapatan per bulan
seolah-olah tidak dapat mencukupi semua kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anak. Saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih SMP. Peristiwa itu terjadi di dalam pernikahan kakak sulung saya. Tamu yang datang melebihi perkiraan kami dan konsumsi yang disediakan secara manusia tidak cukup. Melihat hal itu, kakak nomor 2 dan kakak nomor 3 mengajak saya yang masih SMP untuk bergandeng tangan di rumah, berdoa dan beriman bahwa apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu terjadi juga saat ini ketika kami membutuhkan pelipat gandaan. Dan kami melihat kuasa Tuhan tetap bekerja. Semua tamu dapat menikmati hidangan yang disediakan. Saudara, kuasa Tuhan yang bekerja ribuan tahun yang lalu masih bekerja sampai hari ini. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan sanggup melakukan pelipat gandaan. Ingat, kebutuhan kita bukan sekedar keinginan kita. Banyak orang Kristen masih berpikir seperti murid-murid Tuhan Yesus, lebih menggunakan logika, mengandalkan manusia dan tidak berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Yahweh. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh harapannya pada Yahweh. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami diingatkan bahwa Engkau berkuasa atas jumlah. Tidak ada yang terlalu banyak buat Tuhan. Tuhan berkuasa melipat gandakan. Tuhan berkuasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Karena itu kami tidak perlu khawatir dan takut akan setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Karena ketika kami melakukan firman Tuhan dan kami beriman, bergantung penuh kepada Tuhan, kami percaya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan menikmati berkat Tuhan cukup bagi kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, yang pada hari ini dalam keadaan kekurangan. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu, sehingga setiap kami anak-anak-Mu senantiasa menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di saat Tuhan izinkan kita dalam masa kekurangan, di situ Tuhan mau menyatakan kasih dan kuasa-Nya untuk mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.